Santet Brojo, kutukan Lurah Rakus dari Ciamis. Selamat datang di channel Cerita Bang Kumis. Sebelum lanjut, jangan lupa tinggalkan jejakmu dengan komen, like, dan subscribe. Karena malam ini, Bang Kumis bakal bawain kisah nyata yang bikin bulu kuduk merinding. Inilah kisah Santet Brojo dari pelosok Jawa Barat. Dengerin baik-baik ya, karena mungkin di kampungmu juga ada yang seperti ini. Malam, di sebuah desa kecil di pinggiran Ciamis, udara terasa lembab dan kabut turun perlahan dari bukit di kejauhan. Desa itu bernama Cikadu. Dari luar, tampak tenang. Tapi di balik keheningan itu, ada kisah kelam tentang seorang lurah rakus bernama Pak Sasmita. Sudah 8 tahun dia memimpin desa itu. Tapi tahukah kamu, Pak Sasmita tidak pernah dipilih oleh warga. Ia diangkat langsung oleh pemerintah pusat karena punya paman yang menjabat sebagai pejabat tinggi di kementerian. Tenang aja, Mit. Kamu urus desa itu baik-baik. Nanti semua proyek bisa kamu kelola. Begitu kata sang paman waktu pelantikannya dulu. Dari situlah segalanya berubah. Kekuasaan seolah jadi milik pribadinya. Dan desa Cikadu berubah jadi ladang uang. Di masa kepemimpinannya, banyak pengembang kaya datang ke desa. Mereka membawa proposal pembangunan perumahan elit, kawasan wisata, dan resort pribadi. Dan Pak Sasmita menyambutnya dengan senyum licik. Wah, ini peluang besar buat desa kita, katanya di depan rapat. Warga nanti bisa ikut kerja di proyek, biar nggak nganggur. Tapi janji itu cuma omong kosong. Faktanya, setelah pengembang mulai membangun, tak satu pun warga desa yang dipekerjakan. Semua tenaga kerja diambil dari luar daerah. Dan warga Cikadu hanya bisa menonton tanah mereka digali, sawah mereka diratakan, dan mimpi mereka dirampas. Di dada makin berat, bergetar, tegas dijeda. Pak Sasmita tak segan-segan memaksa warga menjual tanah mereka dengan harga yang tak manusiawi. Ayo, jual tanahmu Mang Darto, ucapnya dengan nada datar tapi menekan. Ini untuk pembangunan, untuk kemajuan desa. Mang Darto menggeleng. Maaf Pak Lurah, tanah itu peninggalan bapak saya. Kau dijual murah, saya hidup dari mana? Senyum lurah menghilang, matanya menyipit tajam. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Jangan macem-macem sama saya. Kalau nggak mau nurut, nanti malam bisa aja rumahmu dapat tamu. Malamnya, 4 preman datang dengan motor tanpa plat. Suara knalpot meraung di depan rumah Mang Darto. Heh, mana tuh orang keras kepala itu? Istrinya berteriak dari dalam rumah. Ampun, jangan ganggu suami saya. Tapi ancaman itu nyata. Besok paginya, Mang Darto akhirnya menandatangani surat jual tanah dengan harga yang tak sampai seharga 1 motor bekas. Begitulah yang terjadi di seluruh desa. Satu persatu warga kehilangan tanah mereka. Bukan karena rela, tapi karena takut. Dan tanah-tanah itu dijual kembali oleh Pak Sasmita ke pengembang dengan harga berlipat ganda. Uang hasil jual beli itu membuat kehidupannya semakin mewah. Rumahnya seperti istana, berpagar tinggi, berlampu taman besar, dengan 3 mobil mewah terparkir rapi di halaman. Ia juga dikenal punya 2 istri resmi dan beberapa perempuan simpanan di luar kota. Hampir setiap malam terdengar suara musik dari rumahnya. Hahaha, hidup cuma sekali, nikmati aja bro, teriaknya di pesta malam minggu. Sementara di luar pagar, anak-anak kecil desa mengintip dari jauh, dengan perut lapar dan kaki telanjang di tanah becek. Tapi, di balik semua kemewahan itu, ada banyak dendam yang tumbuh dalam diam. Warga mulai membenci sang lurah, tapi mereka tak berani melawan. Karena siapapun yang menentang pasti akan celaka.
Entah kecelakaan di jalan, entah tiba-tiba jatuh sakit. Dan kabar burung beredar. Katanya, Pak Sasmita punya pegangan gaib, ilmu hitam yang disebut orang-orang tua di desa sebagai santet brojo. Siang itu, mentari terasa terik di atas langit desa Cikadu. Di antara rumah-rumah reot, jalanan berlubang dan sawah kering, tampak sekelompok mahasiswa turun dari mobil baku terbuka. Mereka datang dari salah satu universitas di Bandung menjalani program kuliah kerja nyata atau KKN. Ada 3 di antara mereka yang paling aktif: Umam, Raffi, Wati, Bambang, dan Tia. Berbeda dari kebanyakan mahasiswa lain, mereka bukan hanya datang untuk mengajar dan membantu warga, tapi juga membawa semangat untuk membuka mata dunia tentang keadaan desa yang sebenarnya. Hari-hari mereka diisi dengan kegiatan bersama warga, mengajar anak-anak membaca, membantu ibu-ibu membuat kerajinan bambu dan olahan singkong, hingga membuat pasar kecil untuk menjual hasil bumi desa. Bu, nanti hasilnya dijual online aja ya, biar bisa laku sampai luar kota, kata Tia sambil tersenyum. Warga sangat antusias. Desa yang selama ini terasa sunyi, tiba-tiba hidup dan penuh semangat. Namun yang paling menggetarkan adalah ketika Umam, mahasiswa komunikasi, mulai membuat liputan video tentang kehidupan desa Cikadu. Ia memegang kamera, berjalan pelan di jalan desa yang rusak parah. "Lihat ini," ucap Umam di depan kamera. "Inilah jalan utama menuju desa Cikadu, Jawa Barat. Jalan rusak, rumah warga rapuh. Tapi lihat nanti di ujung sana, rumah lurahnya seperti istana." Video itu diunggah ke YouTube kampus mereka. Dalam waktu 3 hari, penontonnya sudah ratusan ribu. Komentarnya penuh kemarahan dan simpati. "Lurahnya tajir, rakyatnya lapar. Astaga, kayak bumi dan langit." Warga Cikadu mulai berani bersuara. "Akhirnya ada juga yang bela kami," kata seorang bapak tua di warung kopi. "Mahasiswa itu luar biasa, mereka buka mata orang luar." Tapi tak semua orang senang. Di rumah megah di tengah desa, Pak Lurah Sasmita menatap layar laptop dengan wajah merah padam. "Apa ini?" bentaknya. Di layar video liputan mahasiswa itu memutar adegan rumah mewahnya, diikuti gambar jalan berlumpur dan anak-anak yang berjalan tanpa alas kaki. "Berani-beraninya mereka mempermalukan saya." Tangannya bergetar menahan emosi. "Semuanya jadi tahu, semua rencana saya bisa gagal kalau video itu viral." Ia menoleh ke kanan, ke arah salah satu bawahannya. "Cepat panggil anak-anak orang lapangan, suruh mereka kasih peringatan sama mahasiswa itu. Jangan sampai ada yang buka mulut." "Baik, Pak," jawab bawahannya pelan. Dan satu lagi, suara Pak Lurah merendah tapi dingin. "Cari tahu siapa yang paling aktif bikin video itu. Kalau perlu, hapus mereka sekalian." Malam itu, udara di desa Cikadu terasa ganjil. Langit gelap pekat, tanpa bulan, tanpa bintang. Di dalam kontrakan kecil di ujung jalan desa, Umam, Raffi, Tia, dan Bambam tengah sibuk menyusun laporan hasil kegiatan KKN. Mereka tak tahu kalau malam itu akan jadi malam paling mencekam dalam hidup mereka. Sekitar pukul 9 lewat sedikit, suara motor terdengar meraung dari kejauhan. Bram! 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 Lampu sorot dari 10 motor menerangi jalan depan kontrakan. 10 pria berjaket hitam turun bersamaan. Wajah mereka sebagian tertutup masker. Di tangan mereka, batu besar dan botol berisi cairan berbau bensin. "Heh, ini rumah mahasiswa itu kan?" teriak salah satu dari mereka. "Yang bikin video ngebongkar kepala desa kamu di YouTube. Kita kasih pelajaran malam ini, biar tahu rasa." Dari dalam rumah, Umam yang tengah mengecek laptop menoleh cepat. "Raffi, mereka datang lagi, dan kali ini bawa bom molotov." Raffi menelan ludah, wajahnya tegang. "Ya Allah, apa yang mereka mau? Kita nggak boleh keluar, Tih. Bambang, matikan lampu, cepat." Dalam kegelapan, Umam menyalakan kamera ponsel dan mulai merekam secara live. "Teman-teman, ini kami, mahasiswa KKN dari Bandung.
kami diserang. Tolong, sebarkan video ini." Dari luar, suara preman terdengar makin kasar. "Keluar kalian! Sok suci ngurusin desa orang!" Batu pertama dilempar keras ke arah jendela. Prang! Kaca pecah berhamburan menghantam dinding dan meja belajar. Disusul lemparan kedua, ketiga, keempat. Suara kaca pecah, genteng jatuh dan kayu patah bersaut-sautan dengan teriakan mereka. "Woi, rasain akibatnya sok ngelawan lurah kami!" Salah satu batu besar meluncur cepat. Dok! Batu itu menghantam kepala Bambang yang sedang berlari menutup jendela. Ah! Bambang jatuh tersungkur. Darah langsung mengucur di pelipisnya. "Bambang! Ya Allah Bambang!" Jerit Tia histeris sambil menahan tubuhnya. Raffi segera menekan luka di kepala Bambang dengan kain basah. "Tahan Bang, tahan! Jangan tidur, dengar aku Bang!" Suara ledakan kecil terdengar dari luar. Wuff! Satu bom molotov meluncur, menghantam tembok depan rumah. Api menyala cepat, menjalar ke dinding kayu dan tirai jendela. Asap hitam masuk dari celah pintu. Udara panas membuat mereka sesak nafas. "Raffi, basahin kain, cepat! Tutup pintu dapur!" Tia menjerit sambil mengguyur air ke tirai yang terbakar. "Astagfirullah, apinya makin besar!" Di luar, tawa para preman terdengar semakin keras. "Hahaha, lihat tuh, rumahnya kebakar, biar tahu rasa kalian." Batu dan bom molotov terus dilempar bergantian selama hampir 30 menit. Genteng rumah pecah, dinding hangus sebagian, kaca dan puing-puing berserakan di lantai. Tapi ketika api hampir menjalar ke atap, langit tiba-tiba bergemuruh. Grek! Duar! Petir menyambar keras di belakang rumah. Angin berputar cepat, dan tak lama kemudian hujan deras turun tanpa ampun. Air hujan memukul atap dan tanah, memadamkan api yang sempat berkobar di dinding depan rumah. Para preman panik. "Sial, hujan deras banget, cepat cabut!" Mereka berlarian ke arah motor, tapi salah satu sempat berteriak terakhir kali. "Dengar kalian, ini belum selesai. Lain kali, gak cuma rumah kalian yang kebakar." Motor mereka meraung pergi, meninggalkan jalanan becek dan puing-puing batu yang berserakan. Di dalam rumah, Raffi masih menekan luka di kepala Bambang. "Bang, bertahan ya Bang, tolong, jangan pingsan." Umam masih menggenggam ponsel, wajahnya penuh debu dan keringat. Di layar, live streaming masih menyala. Ribuan penonton sudah menuliskan komentar panik. "Astaga, itu beneran? Tolong panggil polisi, itu mahasiswa diserang." Tapi bantuan belum juga datang. Nada narator menjadi pelan, berat, dan penuh emosi. Hujan terus mengguyur deras, petir berulang kali menyambar langit di atas desa. Umam menatap api yang mulai padam perlahan, lalu berbisik lirih di antara gemuruh hujan. "Tuhan, kalau ini ujian, tolong lindungi kami dan buka mata dunia tentang apa yang sebenarnya terjadi di desa ini." Pagi menjelang, sinar matahari muncul malu-malu dari balik kabut tebal di atas Bukit Cikadu. Hujan semalam telah reda, tapi bekas kebrutalan masih jelas terlihat di kontrakan mahasiswa. Genteng berantakan, kaca jendela pecah, dan dinding hangus oleh api. Di dalam rumah itu, Bambang terbaring lemah dengan kepala diperban seadanya. "Kita harus bawa dia ke puskesmas, Mam," ujar Raffi dengan nada cemas. Umam mengangguk, matanya merah karena tidak tidur semalaman. "Ayo, sebelum orang-orang suruhan lurah datang lagi." Dengan bantuan beberapa warga yang berani, mereka menggotong Bambang naik ke motor tua milik Pak Darto. "Ayo, cepet naik, biar nggak ketahuan," bisik Pak Darto sambil menstarter motor pelan. Jalan desa masih basah. Sisa lumpur menempel di ban motor saat mereka melaju menuju puskesmas. Sesampainya di sana, perawat langsung bergegas menangani. "Lukanya cukup dalam, tapi untung belum kembar tulang," ujar perawat. Raffi duduk di kursi tunggu.
menggenggam tangan Bambang. Sabar Bang, kamu kuat kan? Semua ini nggak sia-sia. Bambang tersenyum lemah. Aku cuma nggak mau kalian kenapa-kenapa, Vi. Tak lama kemudian, pintu puskesmas terbuka. Masuklah seorang lelaki berusia sekitar 40-an tahun, mengenakan baju koko warna krem, sarung kotak-kotak hijau, dan peci hitam. Dialah Ustadz Jalal, Ustadz kampung yang dikenal bijak dan disegani warga. Wajahnya sederhana, tapi sorot matanya teduh dan berwibawa. Assalamualaikum, Nak. Suaranya lembut tapi mantap. Kalian ini anak-anak KKN dari Bandung ya? Umam berdiri dan menunduk hormat. Iya Pak Ustadz, kami baru saja diserang semalam. Rumah kami hampir terbakar. Ustadz Jalal menghela nafas panjang, lalu duduk di kursi samping mereka. Saya dengar dari warga, kalian bukan orang jahat. Kalian niat bantu. Tapi di sini, Nak, kebaikan kadang dianggap musuh kalau mengusik orang yang berkuasa. Raffi menatapnya cemas. Apa kami aman di sini, Pak Ustadz? Ustadz Jalal menatap mereka satu persatu, kemudian tersenyum kecil. Aman? Di dunia ini gak ada tempat yang betul-betul aman, Nak. Tapi rumah saya, insya Allah cukup aman untuk kalian malam ini. Nanti malam ikut saya ya. Kita zikir bareng. Minta perlindungan sama Gusti Allah. Wajah Umam sedikit tenang mendengarnya. Terima kasih Pak Ustadz. Kami sudah nggak tahu harus kemana. Malam itu para mahasiswa akhirnya diungsikan ke rumah Ustadz Jalal. Rumah kayu sederhana dengan halaman luas. Di belakangnya tumbuh pohon kelapa dan rumpun bambu yang bergoyang diterpa angin. Di ruang tamu, Ustadz Jalal duduk di tikar pandan. Sarungnya disampirkan rapi. Di depannya ada teko berisi air hangat dan gelas kaca bening bersih. Dengar ya Nak, kalian jangan takut. Orang jahat itu cuma menang di dunia, tapi nggak bakal bisa lari dari balasan. Umam menunduk, menggenggam ponsel yang masih menyimpan rekaman serangan semalam. Saya nggak nyangka, Pak. Semua ini cuma karena kami bantu warga. Ustadz Jalal tersenyum samar. Itulah, Nak. Kalau kalian buka mata orang-orang, pasti ada yang merasa terganggu. Sementara itu, di rumah besar di tengah desa, Lurah Sasmita duduk di kursi kulitnya dengan wajah gelap menahan amarah. Di layar laptopnya, video siaran langsung dari Umam semalam sudah viral. Komentar netizen membanjiri kolom dengan hinaan. Lurahnya kaya, rakyatnya melarat. Pemimpin macam apa itu? Lurah menggertakkan gigi. Anak-anak kampus sialan, cara kasar nggak mempan, malah bikin malu. Ia berjalan mondar-mandir di ruang kerjanya. Kalau gitu, kita pakai cara lain, cara yang gak bisa direkam kamera. Ia menoleh ke anak buahnya yang berdiri di sudut ruangan. Kau masih ingat Mbah Gondo kan? Lelaki itu menelan ludah. Itu dukun tua yang tinggal di belakang hutan bambu, Pak. Iya, jawab Lurah pelan tapi dingin. Dia yang bantu saya waktu rebut tanah warga dulu. Sekarang waktunya dia bantu lagi. Lurah menatap keluar jendela. Hujan kecil kembali turun membasahi kaca. Suruh dia siapkan brojo yang paling kuat. Aku nggak mau anak-anak itu hidup lebih lama. Tapi Pak, laksanakan. Bentak Lurah dengan suara keras sampai gelas di atas meja jatuh dan pecah. Malam itu, langit desa Cikadu terlihat ganjil. Awan hitam menggantung berat dan udara terasa dingin mencengkeram tulang. Di kejauhan, rumah Lurah Sasmita tampak sunyi. Tercium aroma kemenyan yang tajam menusuk hidung. Di sana, Mbah Gondo sang dukun tua duduk bersila. Di depannya sesajen dan kendi air hitam. Lurah berdiri tak jauh darinya,
Matanya merah, wajahnya tegang. "Bah, saya mau mereka hilang semua. Jangan biarkan mahasiswa itu hidup, terutama yang merekam video semalam." Bagondo mengangguk perlahan. "Baik, Pak. Malam ini Brojo akan dikirim." Mantra pun mulai dilantunkan. Suaranya berat, bergetar seperti dari dunia lain. Wesi geni, cahyo rogo, Brojo, lungo. Dari atas bara dupa yang menyala, muncul cahaya merah kecil, berputar, lalu membesar menjadi bola api merah kebiruan. Bola itu melayang perlahan, naik, lalu terbang ke langit dengan suara mendesis tajam. Bola api itu bergerak cepat ke arah timur, menuju rumah Ustadz Zalal. Di rumah Ustadz Zalal, angin mulai berhembus dingin. Lilin di ruang tamu bergoyang, lalu padam satu persatu. Umam, Raffi, dan Bambang sedang duduk bersila, berzikir pelan. Tapi tiba-tiba, langit di atas rumah berwarna merah kebiruan. Cahaya seperti petir kecil melintas di atap. "Raffi, lihat itu!" seru Umam pelan sambil menunjuk keluar jendela. Dari langit, bola api merah kebiru-biruan terbang rendah, berputar di atas rumah mereka seperti makhluk hidup. "Astagfirullah, itu apa, Mam?" "Jangan lihat, fokus ke doa," ujar Umam cepat. "Zikir, Fi, jangan takut." Di serambi depan, Ustadz Zalal duduk tenang dengan tasbih di tangan. "Nak, dengarkan saya baik-baik," katanya dengan suara tegas. "Kalian jangan takut. Kalau kita takut, kekuatan santet itu justru makin besar. Ia tertarik oleh energi negatif dari rasa takut dan rasa sakit kita. Zikir terus, nak. Baca la ilaha illallah. Jangan berhenti." Ketiga mahasiswa itu menunduk. Suara zikir bergema serempak memenuhi rumah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dari luar rumah, bola api itu semakin liar, berputar cepat di langit, lalu melesat ke arah rumah, menghantam dinding depan, tapi anehnya tak menimbulkan api. Hanya hawa panas yang menyengat dan suara mendesis seperti ular marah. Sementara itu, dari kamar belakang terdengar jeritan perempuan. "Ah, sakit! Tolong!" Suara itu milik Wati, mahasiswi yang tinggal bersama mereka. Bu Siti, istri Ustadz Zalal, berlari ke kamar dan menjerit, "Kang Jalal, cepat sini!" Ustadz Zalal berdiri spontan. Tasbihnya terlepas dari tangan dan ia segera berlari masuk. Di kamar itu, pemandangan mengerikan menanti. Wati terbaring di atas kasur. Tubuhnya gemetar hebat. Perutnya membesar seperti ditiup dari dalam. Dari telinga, hidung, dan mulutnya mengalir darah merah pekat, menetes ke pantal dan lantai menimbulkan bau anyir bercampur kemenyan. Astagfirullahalazim, ya Allah. Bu Siti berlutut di samping ranjang. Air matanya jatuh menetes ke tangan Wati. "Kang, tolong dia. Ini bukan darah biasa." Ustadz Zalal menggenggam gelas air doa. Wajahnya tegas, tanpa ragu. "Itu darah kiriman, Bu. Cepat ambil air ini, siramkan pelan ke perut dan wajahnya. Jangan takut, baca bismillah dalam hati." Tiga mahasiswi lain, Dina, Rani, dan Fitri, yang juga ikut KKN, wajah mereka pucat, tapi mereka berani. "Bu, kami bantu berdoa," ujar Dina sambil menutup mulutnya menahan tangis. "Baik, nak. Duduk di lantai, baca apa saja yang kalian hafal." Mereka pun duduk melingkar di lantai kamar. Tangan terangkat, air mata bercampur doa. "Ya Allah, lindungi kami, jauhkan dari gangguan jin dan sihir jahat." Ustadz Jalal mengambil segelas air doa di meja dan berkata mantap, "Bu, siramkan ke perutnya, pelan-pelan." Saat air menyentuh kulit Wati, terdengar suara mendesis tajam, seperti air menyiram besi panas. "Tahan, nak, jangan takut. Zikir, nak, zikir."
Wati menggeliat kesakitan. Tubuhnya kejang, matanya memutih. Sementara dari mulutnya keluar suara lirih. Bukan suaranya sendiri. Kalian kira bisa menang dengan doa? Bu Siti langsung menatap Jalal ketakutan. Kang, suaranya bukan suara Wati. Saya tahu, Bu, jawab Ustadz Jalal dengan wajah tegas. Itu bukan dia lagi. Itu yang dikirim dari sana. Ia menaruh telapak tangan di kepala Wati dan membaca ayat kursi keras-keras. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di ruang depan, Umam dan Raffi terus berzikir sambil menahan rasa takut. Hawa di dalam rumah makin panas. Sementara dari luar, bola api merah kebiruan terus berputar di langit, naik turun, seperti sedang menunggu perintah. Lalu tiba-tiba, duar! Petir menyambar keras, cahaya putih menyilaukan, dan bola api itu mendadak pecah jadi percikan kecil, menghilang ke udara. Hujan turun deras, mengguyur desa Cikadu. Zikir masih terus dilantunkan, jam demi jam, hingga menjelang subuh. Tubuh Wati akhirnya tenang, nafasnya pelan. Perut yang tadi menggembung perlahan mengempes kembali, tapi ia masih tak sadarkan diri. Ustadz Jalal menatapnya lama, lalu menarik nafas dalam. Alhamdulillah, serangan sudah berhenti. Azan subuh sudah terdengar. Pertolongan Allah datang tepat waktu. Bu Siti menatap keluar jendela yang basah oleh hujan. Kang, bola apinya udah nggak ada. Iya, Bu. Tapi mereka belum menyerah. Malam ini mereka kalah. Tapi perang belum selesai. Pagi itu, sinar matahari menyelinap malu-malu di balik kabut tipis yang masih menggantung di atas pepohonan desa Cikadu. Udara dingin masih terasa lembab, menyisakan sisa hujan semalam yang turun deras. Di dalam rumah Ustadz Jalal, suasana masih tegang. Di kamar belakang, Wati terbaring tak sadarkan diri. Tubuhnya pucat, bibirnya membiru. Tapi napasnya mulai teratur, perlahan, lemah, tapi masih ada. Di sampingnya, Bu Siti duduk menunduk sambil memegang tasbih. Matanya sembab menahan kantuk dan cemas. Dari ruang depan terdengar suara langkah pelan. Ustadz Jalal keluar dari kamar dengan wajah letih. Sarungnya masih basah di ujung, mungkin bekas wudhu subuh tadi. Bu, katanya pelan, kita harus minta pertolongan. Bu Siti menatap suaminya khawatir. Pertolongan ke siapa, Kang? Bukannya tadi malam udah berhenti? Ustadz Jalal menggeleng perlahan. Berhenti iya, tapi bukan berarti selesai. Saya bisa rasakan, serangan itu masih ada, hanya menunggu waktu. Kita butuh doa dari guru saya, Kiai Ma'ruf. Nama itu membuat Bu Siti terdiam. Kiai Ma'ruf? Kiai yang tinggal di kampung sebelah itu? Iya, Bu. Beliau orang yang paling saya hormati. Sudah sepuh, tapi doanya insya Allah sampai langit. Ia menoleh ke arah para mahasiswa yang masih duduk lesu di ruang tengah. Raffi, panggilnya pelan. Raffi langsung berdiri. Wajahnya masih terlihat lelah. Iya, Pak, Ustadz. Kamu ikut saya ke kampung sebelah. Kita jalan kaki saja. Jaraknya nggak jauh. Cuma 2 jam perjalanan lewat jalan setapak. Kita harus sampai sebelum zuhur. Raffi menelan ludah. Baik, Pak. Tapi Wati gimana? Dia masih belum sadar. Ustadz Jalal menepuk bahu Raffi dengan tenang. Dia aman di sini. Bu Siti dan teman-temanmu akan jagain. Sekarang yang penting, kita cari pertolongan. Doa guru saya bisa menembus yang tak kasat mata. Raffi mengangguk, meski wajahnya masih menyimpan rasa takut. Mereka pun berangkat, berjalan menyusuri jalan kampung yang masih basah oleh sisa hujan. Kabut tipis turun perlahan dari bukit, dan suara burung pagi terdengar sayup di kejauhan. Sementara di belakang mereka, rumah Ustadz Jalal perlahan menghilang di balik pepohonan pisang. Perjalanan terasa panjang. Raffi berjalan di belakang, sesekali menatap sekitar dengan waspada. Pak Ustadz, jalannya sepi banget ya, katanya setengah berbisik. Hehe,
Memang, jalan ini jarang dilewati. Orang-orang sini percaya kalau lewat sendirian kadang suka diganggu. Raffi terdiam. Diganggu? Sama apa, Pak? Entahlah, kata orang, kadang cuma angin lewat. Kadang yang lewat itu bukan angin. Ustadz Jalal tersenyum tipis, tapi matanya tetap waspada. Setelah hampir 2 jam berjalan, mereka tiba di sebuah kampung kecil di lereng bukit. Rumah-rumah panggung berjajar rapi, dan di ujung kampung berdiri sebuah surau tua berwarna putih kusam. Disitulah Kiai Ma'ruf tinggal. Halamannya sederhana, tapi aura tempat itu terasa damai. Udara sejuk dan aroma bunga kenanga tercium lembut. Di depan surau, seorang santri muda menyambut mereka. Assalamualaikum, Ustadz Jalal ya? Sudah ditunggu Kiai di dalam. Ustadz Jalal dan Raffi saling pandang. Sudah tahu kita datang? Bisik Raffi pelan. Ustadz Jalal hanya tersenyum samar. Beliau kadang tahu sebelum kita sempat mengabari. Mereka pun masuk ke dalam surau. Di sana, duduk seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang. Wajahnya keriput tapi bersih, dan sorot matanya tajam tapi teduh. Di hadapannya ada kitab kuning terbuka dan secangkir teh hangat yang belum disentuh. Assalamualaikum guru. Ustadz Jalal menunduk hormat. Kiai Ma'ruf tersenyum. Suaranya pelan tapi dalam. Waalaikumsalam Jalal. Aku sudah tahu kenapa kau datang. Raffi langsung menunduk sopan. Assalamualaikum Kiai. Sang Kiai menatap Raffi sejenak, lalu berkata lembut. Kau bukan orang sini kan, Nak? Iya Kiai, saya mahasiswa KKN dari Bandung. Gumam Kiai Ma'ruf sambil menatap langit-langit surau. Anak muda kadang datang membawa cahaya. Tapi cahaya itu juga membangunkan kegelapan yang sudah lama tidur. Ustadz Jalal menunduk. Guru, saya butuh bantuan. Salah satu mahasiswa saya terkena santet brojo. Pengirimnya kuat sekali. Saya tahan semampu saya. Tapi kalau tidak dibantu, saya takut nyawa anak itu tak bertahan lama. Kiai Ma'ruf menatap Jalal lama sekali, lalu mengangguk pelan. Aku tahu brojo itu bukan santet biasa. Itu ilmu hitam warisan tua. Dan yang mengirimnya pasti orang yang sudah lama bersekutu dengan iblis. Ustadz Jalal menatap Kiai dengan mata lebar. Berarti Mbah Gondo, Kiai? Kiai Ma'ruf hanya menatap ke arah luar jendela. Namanya tak perlu disebut, karena setiap kali kau sebut, dia tahu kau sedang bicara tentangnya. Hening sejenak. Kiai Ma'ruf lalu berdiri perlahan, mengambil kendi kecil dari rak kayu dan menaruhnya di depan Ustadz Jalal. Ini air doa, tapi bukan air sembarang. Campur dengan air dari sumur di belakang rumahmu, lalu siramkan ke seluruh sudut rumah sebelum maghrib. Dan ingat Jalal, malam ini kau jangan tidur. Jalal menatap gurunya serius. Apa yang akan terjadi malam ini, guru? Kiai Ma'ruf menutup matanya sebentar, lalu berkata lirih. Mereka akan datang lagi. Raffi gemetar mendengar kata-kata itu. Kiai Ma'ruf menatapnya dengan mata tajam tapi penuh kasih. Jangan takut, Nak. Kalau hatimu bersih, tak ada makhluk yang bisa menyentuhmu. Tapi ingat, jangan biarkan rasa takut itu tumbuh, karena disitulah kekuatan mereka hidup. Ustadz Jalal dan Raffi menunduk hormat. Terima kasih, Guru. Kami akan lakukan seperti yang Guru pesan. Kiai Ma'ruf tersenyum, lalu menutup kitabnya. Pergilah sekarang, sebelum matahari tenggelam. Karena setelah senja, batas dunia ini dan dunia mereka akan mulai menipis. Kemudian Ustadz Jalal dan Raffi pamit undur diri. Menjelang maghrib, langit di atas desa Cikadu berubah merah keunguan. Angin bertiup kencang, seolah ada sesuatu yang akan turun dari langit malam itu. Tak seperti malam biasanya,
Udara terasa berat dan setiap hembusan angin membawa aroma kemenyan serta tanah basah. Di dalam rumah Ustadz Jalal, suasana sedikit lebih tenang. Wati yang semalam hampir meregang nyawa, kini sudah siuman. Wajahnya pucat, tapi matanya mulai terbuka perlahan. "Bu, saya masih hidup ya?" bisiknya pelan. Bu Siti tersenyum haru menggenggam tangannya. "Iya nak, alhamdulillah. Allah masih kasih kamu kesempatan. Jangan takut lagi ya." Wati mengangguk pelan. Air matanya jatuh tanpa suara. Di halaman rumah, Ustadz Jalal melakukan apa yang diperintahkan oleh Kiai Ma'ruf. Ia membawa kendi kecil berisi air doa. Dengan langkah mantap, ia menyiramkan air itu ke 4 penjuru rumah, ke tiang, ke jendela, ke ambang pintu, dan ke halaman depan yang masih lembab oleh hujan sore tadi. "Bismillahirrahmanirrahim. Lindungilah rumah ini ya Allah. Jangan biarkan niat jahat menembusnya lagi." Setiap tetes air yang jatuh ke tanah terdengar desisan halus, seperti bara yang dipadamkan oleh hujan tadi. Di ruang dalam, para mahasiswa duduk melingkar. Umam, Raffi, Bambang, dan ketiga mahasiswi lainnya berzikir dengan suara lembut tapi bergetar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Suara zikir berpadu dengan angin malam. Tapi, tak lama kemudian, dari arah bukit terdengar gemuruh aneh, seperti bisikan ribuan suara dalam satu napas panjang. Shh, shh, shh. Umam menatap ke langit dari balik jendela. "Pak Ustadz, ada yang datang lagi." Di langit, puluhan bola api merah kebiruan muncul satu persatu, berputar cepat, mengitari langit desa Cikadu seperti badai. Astagfirullah. Raffi memegangi dada, suaranya bergetar. "Jumlahnya lebih banyak dari kemarin, Pak." Ustadz Jalal berdiri di depan pintu, sarungnya berkibar tertiup angin. "Jangan berhenti zikir," katanya keras. "Terus, jangan biarkan rasa takut menang." Suara zikir semakin keras, menyatu dengan deru angin malam yang menderu-deru. Bola-bola api itu mulai menukik ke arah rumah Ustadz Jalal. Suara mereka tajam, seperti peluru panas menembus udara. Zzz, duar! Cahaya merah memantul di atap-atap rumah, membuat seluruh desa tampak seperti lautan api kecil di langit. Hewan-hewan di kandang menjerit, ayam berkokok tak tentu arah. Dan dari kejauhan, terdengar tangis bayi bercampur lolongan anjing. Tapi, sebelum bola-bola api itu menyentuh rumah Ustadz Jalal, sebuah cahaya putih terang muncul dari arah jalan kampung. Sosok berjubah putih melangkah pelan. Tongkat kayu di tangan kanannya bergetar setiap kali menghantam tanah. Dialah Kiai Ma'ruf. Wajahnya teduh, tapi matanya tajam menatap langit. Sorban putihnya melambai diterpa angin. Tubuhnya tampak kecil, tapi wibawanya membuat bumi seperti berhenti berputar. "Kiai!" Ustadz Jalal bergetar menahan haru. Saya tidak menyangka Anda datang sendiri." Kiai Ma'ruf mengangkat tangan kirinya, memberi isyarat diam. "Jalal, malam ini bukan waktunya bicara. Ini waktunya membalas dengan kebenaran." Ia menancapkan tongkatnya ke tanah dengan keras. Duk! Bumi bergetar halus, udara di sekitar menjadi dingin, dan langit di atas rumah Ustadz Jalal mulai berpendar cahaya putih. Dengan tangan kiri diangkat tinggi ke langit, Kiai Ma'ruf memejamkan mata. "Bismillahirrahmanirrahim. Wahai api yang datang tanpa izin, kembalilah pada tangan-tangan jahat yang mengirimmu." Seketika, cahaya putih memancar dari ujung tongkatnya, membentuk dinding tak terlihat di atas rumah. Puluhan bola api yang tadinya meluncur deras berhenti di udara, berputar, lalu memantul mundur seolah diseret oleh kekuatan besar yang tak terlihat. Duar! Suara ledakan besar memecah malam. Bola-bola api itu melesat kembali menuju rumah megah Lurah Sasmita di tengah desa. Satu demi satu bola api menghantam rumah itu, mengenai atap
Dinding dan garasi berisi mobil-mobil mewahnya. Dalam sekejap, api membubung tinggi. Motor-motor besar di halaman ikut meledak. Mobil sedan, mobil sport, hingga jeep mahal terbakar habis seperti kertas. Api menyala memakan harta hasil keserakahan. Rumah mewah yang dulu megah, kini berubah jadi neraka merah yang membara. Dari dalam rumah besar itu, terdengar jeritan mengerikan. "Ah, tolong! Panas! Tolong!" Jeritan itu bergema lama, sampai akhirnya tenggelam dalam suara api yang melahap segalanya. Dan malam itu, seluruh desa Cikadu diterangi cahaya merah membara dari rumah sang lurah yang terbakar. Ustadz Jalal menatap ke arah kobaran api, sementara Kiai Ma'ruf menunduk dengan wajah sendu. "Guru, apakah ini akhir dari semuanya?" tanya Jalal perlahan. Kiai Ma'ruf menjawab tenang, "Bukan akhir, Jalal. Ini hanya pengingat. Semua yang dibangun dengan kezoliman pasti hancur oleh keadilan." Ia menarik tongkatnya dari tanah dan berkata pelan sebelum berbalik meninggalkan halaman. Malam ini, langit telah bicara. Pagi itu, sinar matahari menembus sisa kabut di atas desa Cikadu, menerangi rumah-rumah yang semalaman terbungkus ketakutan. Asap tipis masih mengepul dari puing-puing rumah Lurah Sasmita, yang kini tinggal arang, hanya batu dan besi hangus yang tersisa dari istana keserakahan itu. Burung-burung mulai berkicauan lagi, seolah menandakan bahwa kegelapan di desa itu akhirnya sirna. Warga berkerumun di jalanan, menatap reruntuhan rumah lurah dari kejauhan. Tak ada yang berani mendekat, tak ada pula yang berani menangis. Mereka hanya diam, berdiri dengan wajah kosong, antara terkejut dan lega. Seorang warga berbisik pelan, "Gusti Allah memang adil ya." Yang lain menimpali lirih, "Iya, akhirnya kejahatan benar-benar dapat balasannya." Tak lama, suara sirene terdengar dari ujung jalan. 2 mobil polisi, 1 mobil pemadam, dan beberapa mobil berplat pemerintah berhenti di depan gerbang desa. Wartawan datang berduyun-duyun, membawa kamera dan mikrofon. Seorang dari mereka berteriak kecil, "Ini dia, lokasi kebakaran rumah lurah yang viral semalam. Rekam dari sini, cepat!" Warga yang biasanya diam, kini jadi pusat perhatian seluruh negeri. Di halaman rumah Ustadz Jalal, beberapa LSM dan wartawan kampus sudah datang lebih dulu. Raffi dan Umam diwawancari bergantian. Wajah mereka masih lelah, tapi mata mereka berkilat penuh semangat. "Kami hanya ingin bantu warga, Mas. Kami cuma bikin liputan tentang kondisi desa dan ketimpangan yang terjadi." Wartawan mengangguk cepat. "Dan video itu sekarang viral, Nak. Seluruh media besar sudah angkat cerita kalian. Pemerintah pusat juga sudah turun tangan." Raffi menunduk. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. "Kalau begitu, semua perjuangan warga nggak sia-sia." Sementara itu, dari siaran berita di radio desa, terdengar laporan nasional berbunyi. "Pejabat tinggi berinisial S, paman dari Lurah Sasmita, resmi ditahan oleh KPK pagi ini karena kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dugaan kuat, dana proyek pembangunan kawasan elit di desa Cikadu telah diselewengkan untuk kepentingan pribadi." Warga yang mendengar siaran itu bersorak kecil, beberapa menangis haru, dan sebagian hanya menatap langit sambil berucap pelan, "Akhirnya, kebenaran datang juga." Sore harinya, berita tentang kebakaran dan video KKN mahasiswa itu sudah menyebar ke seluruh negeri. Nama perusahaan pengembang yang bekerja sama dengan Lurah Sasmita menjadi sasaran hujatan di media sosial. Hashtag "Tanah Rakyat Bukan Untuk Dijual" dan hashtag "Keadilan Untuk Cikadu" menjadi trending di dunia maya. Para pembeli yang tadinya tertarik membangun villa mewah di kawasan itu, satu persatu mundur. Telepon kantor pengembang sepi, investor menarik modal, dan proyek raksasa yang selama ini jadi kebanggaan palsu
berhenti total. Bangkrut, Pak, ujar seorang pegawai pengembang kepada bosnya. Semua orang takut, nggak ada yang mau beli tanah di Cikadu. Sang pengembang hanya terduduk lesu di kursinya. Habis sudah. Semua karena satu video mahasiswa desa. Tapi, tak ada yang tahu bahwa bukan video itu yang mengguncang negeri, melainkan doa dan kejujuran yang akhirnya menang atas kebohongan.